Guys, ketemu lagi kita di video berikut ini. Dari beberapa hari ini banyak sekali teman-teman yang juga bertanya kepada saya, misalkan dia newbie nih di network marketing, gimana ya Bang ya kalau kita pemula terus kita mau recruiting saudara kita, teman kita, dan orang itu nanya, lu udah berhasil belum? Ini kan sesuatu yang sangat common ya, yang biasa sekali terjadi ya. Dan ini juga menjadi satu tantangan juga bagi orang newbie ketika orang yang diprospek langsung nembak gitu ya ke mereka. Lu udah berhasil belum? Ya kalau belum berhasil ya nggak usah ngajak-ngajak gua gitu loh. Dan di sini teman-teman newbie itu justru kebingungan. Sebenarnya gini ya, prinsipnya sebagai seorang network marketer ataupun seorang entrepreneur, ya kita jujur-jujur aja ya jadi orang ya. Maksudnya kan kita tahu kalau jalani satu bisnis, bisnis apapun ya, konvensional, kalau kita buka warung, kita bikin project apapun ya, kita tahu return of investment-nya atau balik modalnya itu mana ada yang cepat. Hitung-hitungan bisnis tuh ya 3 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah paham itu, jujur aja jawabnya, kenapa nggak bilang, ya gua baru bergabung, justru itu. Gua udah merasakan produknya, dan gua nyaman dengan komunitasnya, gua dibimbing, dan gua baru mulai. Ya tentunya belum ada hasil gitu loh. Tapi gua yakin, kalau gua ngerjain 2-3 tahun, bahkan bisa 5 tahun ke depan, gua kan bisa mencapai apa yang gua inginkan. Kenapa? Karena di komunitas ini gua nyaman, produknya juga gua coba sangat bermanfaat, dan gue dibimbing oleh tim atau mentor gue yang gue yakin bisa mencapai itu. Jadi itu adalah menurut saya hal yang sangat lumrah dan sangat wajar dibandingkan Anda ngarang bebas ya. Daripada Anda berbohong ataupun overclaim, mengada-ngada, ataupun membangga-banggakan yang tidak ada, itu kan jauh lebih buruk gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya satu bisnis ya, terutama untuk bisnis jaringan, kalau kita mulai dari ketidakjujuran atau kebohongan, itu akan pasti berdampak nggak bagus gitu loh. Tapi sebenarnya di bisnis apapun seperti itu, dan itu akan bisa merusak kredibilitas Anda. Nah, kalau Anda tanya saya kenapa masyarakat masih banyak yang anti dengan bisnis jaringan, ya karena banyak sekali orang yang senang dengan overclaim, berbohong, mengada-ngada gitu ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan segala cara ya untuk bagaimana supaya orang itu mau menjadi bagian dari timnya. Menurut saya itu udah tidak zamannya lagi gitu. Jadi zamannya sekarang ini adalah kita harus benar-benar berpikir sebagai seorang entrepreneur. Kita ngomong aja, namanya kita baru mau mulai bisnis, gimana sih mulai bisnis bisa langsung berhasil gitu loh. Yang bener aja kan. Yang realita-realita aja gitu loh. Persepsi orang selama ini kan banyak sekali orang membuat bisnis jaringan ini ya, itu kayak bisnis di awang-awang gitu loh ya. Makanya orang sering bilang ini bisnis jualan mimpi lah gitu. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa juga salahkan orang. Kenapa? Karena memang realitanya pelaku-pelakunya masih banyak melakukan seperti itu gitu. Nah makanya saya membuat konten ini tujuannya untuk mengajak Anda untuk turun nih ke daratan gitu ya. Untuk yang real aja gitu, yang realita-realita aja, bahwa kalau kita memang belum menghasilkan apa-apa, ya bilang aja belum menghasilkan apa-apa. Kenapa emang gitu ya? Yang penting kan kita mau berusaha dan mau berjuang, kan itu yang paling penting. Ini adalah hal yang menurut saya penting untuk disadari, dicermati ya oleh teman-teman ya. Kenapa? Karena saya yakin sekali nanti di lapangan Anda akan punya banyak pertanyaan seperti itu, dan Anda kadang-kadang bingung gimana sih cara jawabnya ya kalau orang tanya seperti itu gitu. Karena ini sebenarnya bukan hal yang baru, dari pengalaman saya bertahun-tahun sebagai praktisi juga ya. Jadi ini adalah cara berpikir yang sangat realistis. Anda bisa bayangkan nggak? 3-5 tahun ke depan, mungkin 7 tahun ke depan, kalau Anda konsisten dan juga punya fondasi yang kuat, Anda bisa mencapai apa yang menjadi target Anda, goal Anda, bahkan mimpi Anda gitu. Nggak jauh beda dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Bisnis jaringan ini juga Anda harus punya modal, Anda harus mempromosikan, membangun branding juga, kerja cerdas juga, butuh waktu juga, banyak sekali yang harus sebenarnya dilakukan. Nah ini yang banyak orang keliru gitu, dan di lapangan ya mungkin teman-teman juga harus tahu ya, jangan Anda berbisnis ini seperti gambling ya, atau spekulasi gitu loh, untung-untungan gitu. Kenapa? Karena kalau berbisnis jaringan dengan mindset untung-untungan atau syukur-syukur ya, kayak judi ya, ya Anda pasti gagal gitu. Ya kalau Anda misalkan tidak punya ilmu, tidak punya fondasi yang kuat, tidak punya skill, terus Anda berbisnis, ya kan pasti 99% Anda akan gagal dan kecewa gitu. Jadi jangan lagi bergantung ya, jangan cuman hanya mendengarkan seseorang yang mempresentasikan Anda dengan iming-iming
dan dia menjanjikan bahwa akan cepat sukses, cepat kaya, tergiur dengan apa pencapaian orang lain, karena apa yang Anda lihat itu belum tentu seperti yang kejadian gitu loh. Banyak orang terjebak gara-gara korban flexing lah ya, melihat tetangganya bisa jalan-jalan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, dan dia terjebak gitu. Dan jangan terlalu percaya gitu loh. Jadi bukan berarti saya bilang itu salah atau enggak, tapi saya tidak terlalu big fan dengan branding seperti itu gitu loh. Saya lebih senang seseorang itu benar-benar dengan cara memberikan value ya, manfaat, dengan cara mengedukasi, memberikan tips, sehingga yang dia jual itu ya mungkin di sosial media ataupun di lingkungannya bukan flexing, tapi potensi dari diri, kemampuan dirinya. Misalkan dia berbagi tentang tips bagaimana sebenarnya dari rumah itu bisa loh mengoptimasi sosial media untuk membangun bisnis jaringan. Misalkan dia memberikan strategi sebenarnya bagaimana sebenarnya mengkombinasikan offline dan online dalam hal mencari daftar nama gitu deh, supaya Anda tidak kehabisan daftar nama. Terus mungkin dia mengedukasi tentang bagaimana sih tips menjadi seorang leader walaupun tim Anda baru 2-3 orang gitu. Saya lebih suka dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena itu long lasting. Ya, kenapa long lasting? Kalau Anda membangun professional mindset, pasti membangun bisnis itu pasti pengen jangka panjang dong. Bukan short term goal gitu, tapi jangka panjang. Ya pastinya Anda akan banyak tantangan, akan mengalami banyak, nggak segampang itu gitu. But it's worth it gitu, layak untuk Anda perjuangkan. Mungkin saya bisa bilang begini ya, untuk teman-teman pemula ataupun baru memulai ya, bisnis network marketing itu sangat tidak mudah. Apalagi Anda tidak punya pengalaman dalam hal marketing, tidak punya pengalaman dalam hal public speaking, tidak punya network atau jaringan gitu. Itu sangat tidak mudah. Kalau Anda yang lihat-lihat itu yang flexing itu ya udah pasti mereka sudah punya pengalaman sebelumnya lah. Dia punya jaringan, sudah punya pertemanan, punya pengalaman, whatever lah gitu lah. Yang penting adalah Anda harus kritis dalam hal ketika dipresentasikan, di prospek, kritis melihat produknya ya, mencoba produknya, melihat bisnisnya, perusahaannya, dan siapa di belakang perusahaan itu gitu loh. Anda lebih kritis, jangan asal-asalan gitu. Saya yakin Anda akan lebih rasional lah gitu. Jangan cuma ikut-ikutan gitu. Jangan pernah Anda berbisnis itu karena ikut-ikutan, tapi karena memang Anda yakin Anda bisa memperjuangkan. Ini salah satu cara saya juga untuk meningkatkan visi dan misi saya dari beberapa tahun yang lalu setelah saya tidak menjadi seorang praktisi dan fokus dalam hal edukasi, training, dan coaching untuk pelaku-pelaku network marketing, yaitu mencerdaskan ataupun meningkatkan atau membuat network marketer atau networker itu naik kelas. Memberikan perspektif yang berbeda, mengedukasi dengan referensi-referensi, meningkatkan skill, pengetahuan, itu akan jauh lebih sehat lah, lebih mantap lah gitu loh. Dan sehingga nanti mungkin beberapa tahun ke depan, berapa puluh tahun yang ke depan, industri ini mungkin bisa dilirik masyarakat umum gitu. Jangan seperti sekarang ini ya, image-nya negatif sekali gitu. Kenapa? Karena memang ya pelaku-pelakunya ya seperti itu, lihat sendiri di lapangan. Kadang-kadang memalukan. Saya aja kadang-kadang ketemu di prospek dengan cara-cara, aduh gitu loh. Lihat aja di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram. Dan saya harap ya video ini bisa memberikan pencerahan. Dan ini juga bisa Anda bagikan, share kepada tim-tim Anda. Semoga ini bisa juga menjadi pencerahan kepada tim Anda. Dan kalau ada juga yang pengen Anda tanyakan, topik apa yang pengen saya bahas, nanti ketik di kolom komen. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.